nafas di hidupku, ku mau menyembahmu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau sayangkanmu selama ku ada. Selama ku ada, selama ku hidup, biar menyenangkan hatimu. Seumur hidupku, seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kembali lagi dalam ibadah kali ini bersama dengan Reward. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan yang menyertai kita sampai hari ini, dan penyertaannya sempurna. Penyertaan Tuhan ajaib dalam kehidupan kita sampai hari ini. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang besar. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu hari demi hari kami boleh rasakan, kami alami Tuhan. Tidak terhitung, tidak terhingga, bahkan hal-hal yang kecil Engkau perhatikan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Kami puji Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji bagi-Mu, segala hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya,
Salam sejahtera dan salam kemenangan buat setiap kita umat percaya yang hari ini setiap kita merayakan Paskah, kuasa kemenangan dari kebangkitan Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang di balik kuasa kebangkitan Kristus. Setiap kita pasti merayakan, setiap umat manusia tahu di mana kematian Kristus kemudian membawa suatu pengharapan baru kepada setiap umat manusia. Pengharapan akan kuasa kemuliaan di mana Kristus dengan megah, dengan mewah, dengan luar biasa mengagumkan bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian dikatakan bahwa kuasanya itu sangat luar biasa. Firman Allah berkata bahwa ketika Kristus dibangkitkan, kehidupan kita mendapatkan pengharapan yang luar biasa. Kalau tidak ada kematian dan kebangkitan Kristus, hidup kita tidak ada artinya apa-apa. Tapi hari ini saya ingin bagikan salah satu hal yang sangat memberkati saya di balik kuasa kebangkitan Kristus. Paulus mencatat dengan jelas bahwa ketika ada kematian, kemudian di situ ada kuasa di mana yang membuat dikatakan ada kuasa peninggian yang dinyatakan di dalam kitab Filipi. Kita baca bersama saudara. Ketika dia menggambarkan bagaimana kematian Kristus, dia merendahkan diri dan kemudian adanya kuasa yang membangkitkan, membawa kemuliaan Allah dinyatakan secara luar biasa. Bahkan menobatkan, dikatakan seperti ini di dalam Filipi saudara. Iya, dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tapi saya ingin membagikan bahwa sebelum kuasa kemuliaan Allah dinyatakan, sebelum sesuatu yang luar biasa dikatakan bahwa sebab itu Tuhan dikatakan Allah sangat meninggikan, memberikan nama di atas segala nama. Seluruh umat makhluk berkata bahwa tidak ada, Alkitab mencatat, yang tidak bertekuk lutut menyembah Yesus adalah Tuhan. Dan kemudian dikatakan bahwa dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi apa? Bagi kemuliaan. Jadi menyatakan kuasa kemuliaan Allah dengan seluruh makhluk bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ketika apa saudara? Ini yang saya ingin bagikan. Ketika Kristus mengosongkan dirinya, ketika Tuhan mengirimkan anaknya yang dikasihi dan kemudian mengambil rupa seorang hamba, saudara, dan kemudian dikatakan menjadi manusia, mati sampai mati di atas kayu salib. Kemudian ada kebangkitan. Jadi dengan kata lain saya ingin membagikan bahwa tidak ada kemuliaan Allah, tidak ada kuasa yang luar biasa yang membangkitkan, tidak ada dikatakan nama di atas segala nama dikaruniakan sehingga setiap lutut bertelut, tanpa ada anak Allah yang mengosongkan diri, yang melepaskan haknya, yang dikatakan menukarkan seluruh kesetaraan Allah. Saudara, ini bukan soal karena dia Kristus kemudian dia berjalan kemudian dia menyembuhkan orang, bukan. Tapi ini berbicara soal suatu persamaan dari kealahan yang ada di dalam Kristus dikatakan, dan kemudian disetarakan itu dengan keilahian, kealahannya. Dan dikatakan bahwa dia mengosongkan diri, dan bukan berarti dia meninggalkan, tetapi dia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, budak, yang tidak ada kesamaan antara keilahian, kealahannya, dan kemudian budak atau mengambil rupa manusia yang pada dasarnya hidup dalam dosa. Budak itu tidak ada harganya sama sekali. Tapi Kristus dikatakan mengosongkan, merelakan keilahiannya, yang dalam bahasa Alkitab dikatakan kenosis. Itu artinya mengambil rupa, mengosongkan, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini hal yang ketika saya membaca ayat ini, ketika sedang mempersiapkan untuk bagaimana kuasa di balik kebangkitan Kristus, ini sangat memberkati saya. Karena kenapa saudara? Kalau kita hanya mengetahui bahwa Yesus bangkit tanpa kita mengingat ada pribadi yang melepaskan haknya, melepaskan syaratnya, semua keilahiannya, supaya ada kuasa
pengampunan dosa yang diberikan lewat kematian Kristus, saudara, dan kemudian ada kuasa kebangkitan yang kemudian menyatakan kemuliaan Allah, saudara. Tidak ada pengosongan diri, tidak ada kemuliaan Allah dinyatakan, tidak ada pengosongan diri, tidak ada hal-hal yang dahsyat dari kuasa, the power of resurrection, kebangkitan Kristus, saudara. Dan firman Allah berkata, saudara, ini ayat ini dalam sekali, dikatakan yang walau dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, kesetaraan Allah ilahi itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan diri, kenosis, saudara. Dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa mengosongkan diri atas kehendak keinginan diri sendiri dan sepenuhnya menerima kehendak Allah. Jadi tidak ada paksaan, saudara. Dan kemudian titik yang terpenting dikatakan bahwa pada saat itu dikatakan bahwa dia pribadi Kristus itu dikatakan mengosongkan, artinya menghapus, saudara, membuat tidak ada pengaruh, tidak ada efek sama sekali tentang kealahannya, keagungannya, kemuliaannya, semua kesetaraan keilahiannya itu, pembenarannya dan semuanya ditanggalkan, saudara. Jadi dikatakan kenosis itu benar-benar rupa Allah itu sebenarnya tidak ada sama sekali. Rupa Allah dalam bahasa asli morpheo, dikatakan itu kemudian itu dilepaskan sama sekali dan tidak dikenakan. Bukan berarti meninggalkan, tapi kemudian mengosongkan, saudara, dan mengambil rupa seorang manusia. Manusia yang dalam artian itu dalam bentuk manusia yang di dalam rupa hamba, budak, saudara. Ini benar-benar merupakan suatu mengambil rupa dari keilahiannya dan kemudian turun menjadi manusia dan menjadi rupa hamba, budak. Itu sama sekali jauh sekali, saudara, jauh sekali. Jadi kalau boleh disimpulkan, dikatakan image, dikatakan gambar, rupa atau doxo, glory, keilahian, kemuliaan Allah itu benar-benar direfleksikan yang di dalam Kristus ketika Yesus berjalan di atas muka bumi. Dia membawa keilahian dalam rupa manusia, tapi ada kealahan di dalam dia, dan dia melakukan mujizat, dieluk-elukan. Tapi kemudian pada waktu dia mati, sebelum dia bangkit, dia menanggalkan semuanya sehingga tidak ada lagi rupa Allah. Sebab itu dalam Yesaya dikatakan seperti ini, bahwa tidak tampak seperti manusia, tidak kelihatan. Jadi bukan seperti manusia lagi. Artinya sudah sangat mengerikan ketika dia mati, saudara. Saudara, firman Allah berkata bahwa ternyata ini sangat sukar untuk kenosis ini untuk diterjemahkan, itu sangat sukar. Karena esensi kealahan itu akhirnya tidak ada efek, tidak ada sesuatu apa-apa, pengaruh apapun. Jadi benar-benar kosong, benar-benar tidak ada sama sekali, dan pure mengambil rupa manusia yang berdosa, yang dalam kutukan, dan menjadi dalam rupa hamba. Jadi kesetaraan rupa Allah itu kemudian tidak ada lagi, dan hanya ada hamba, budak, saudara. Itu yang membuat keilahian daripada kematian dan kebangkitan Kristus itu sangat luar biasa, saudara. Jadi kalau ada orang yang kemudian hanya merayakan celebration di ketika memang mungkin Natal lebih luar biasa, tapi sesungguhnya kebangkitan, kematian dan kebangkitan Kristus itu ada hal yang sangat-sangat beresensi nilai yang luar biasa. Jadi rupa Allah itu adalah kesetaraan dengan Allah, saudara. Jadi sebagai Allah tentunya Kristus memancarkan kemuliaan Allah, iya kan ya, tidak terpisahkan dari pribadi kealahan. Tapi kemudian ketika dia mengosongkan diri, dia harus tanggalkan semuanya, saudaraku yang kekasih. Jadi pada saat ini apa mungkin yang kalau dalam bahasa sederhana dalam kehidupan kita, sebelum dikatakan ayat yang tadi, ayat 9 dikatakan di dalam Filipi tadi, kemudian Allah sangat meninggikan dia dan menyatakan kemuliaan Allah yang luar biasa dan hal-hal yang dahsyat di balik kuasa kebangkitannya. Tapi apa yang harus terjadi? Tidak ada pengosongan diri, tidak ada kebangkitan, tidak ada pengosongan diri, tidak ada kemuliaan Allah. Tahun ini Pastor Dave mendapatkan visi dari Tuhan bahwa tahun di mana Allah dimuliakan, tahun Tuhan menyatakan kemuliaan Allah, dan lewat kebangkitan Kristus yang satu yang mungkin kita harus ingat bahwa pengosongan diri
Itu adalah jalan membawa kita melihat kemuliaan Allah. Itu adalah jalan membawa kita melihat Tuhan meninggikan, menyatakan kuasa Allah yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Tidak mudah dalam aplikasi kehidupan sehari-hari mengosongkan diri. Kita harus menaruhkan semua harga diri kita. Kita harus menaruhkan semua atribut kita, semua gengsi kita, semua keakuan kita, semua kesombongan kita, semua pembenaran kita, semua hal yang kita kagumi, dan semua hal yang mungkin tidak bisa kita lepaskan. Untuk kita melihat kuasa kebangkitan dan kemuliaan Allah, kita harus berani untuk melepaskannya. Kita harus berani menanggalkannya, pengosongan diri, sehingga Kristus akan bercahaya, kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, saudara, kebangkitan Kristus itu bukan hanya sampai ketika kita merayakan, atau sampai, kan kadang kita ketika pasca selesai 1 minggu 2 minggu, kemudian kan semua mungkin bisa lupa lagi yang tadinya mungkin kita merayakan. Kemudian dalam bulan kedua, bulan ketiga setelah pasca, semua lupa, saudara. Tapi yang selalu harus kita ingat, saudara, bahwa kebangkitan ini bukan soal kemudian kita merayakan, wah Yesus hidup, betul saudara, kita rayakan. Tapi apa esensi nilai di balik kebangkitannya? Salah satu dari sekian banyaknya yang ingin saya bagikan, yaitu maukah kita mengosongkan diri? Maukah kita merelakan ada hak-hak yang kita mau taruh di bawah kaki salib Kristus? Maukah kita memberikan hidup kita sepenuhnya sebagai suatu persembahan di mezbah, di altar, dan berkata, Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, ketika kita mau belajar untuk melihat bahwa jalan menuju kebangkitan, jalan menuju Allah mempermuliakan hidup saudara dan saya, jalan di mana Tuhan menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup kita, peninggian, itu ketika kita mau belajar merendahkan diri, mengosongkan diri, terjadi penghancuran, saudara, brokenness. Saudara, suatu waktu saya belajar bahwa tentang ketika tidak ada kehancuran, tidak ada brokenness, tidak ada hal yang kemudian dileburkan dalam hidup kita, Tuhan tidak akan kelihatan, Kristus tidak akan bersinar, saudara. Dan kekuatan manusia itu tidak ada yang hebat dari hidup kita, saudara. Saya percaya sekali itu, bagaimana ketika kita memberikan diri, menyerahkan diri, mengosongkan diri kita, saudara akan mulai melihat ada kuasa kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita mesti lakukan, saudara, yaitu ketika kita mau merendahkan diri, ketika kita mau selalu berkata, Tuhan, aku bukan siapa-siapa, saudara. Dan itu bukan pekerjaan yang sangat mudah. Tidak mudah, saudara, karena pada umumnya manusia ingin dipuja, manusia ingin dipuji, manusia tidak mau direndahkan, manusia tidak mau ada di bawah, semua kita ingin di atas, saudara. Manusia tidak mau ada di titik yang terendah, semua kita ingin naik, saudara. Tapi ternyata jalan untuk melihat kemuliaan Allah ternyata berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Dia merendahkan diri. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sejauh mana kita sudah merendahkan? Mungkin kita pikir sudah rendah, tapi kadang-kadang Tuhan izinkan hal di depan kita supaya kita melihat kemuliaan Allah. Tapi yang harus kita lakukan, terus merendah, terus belajar mengosongkan, kenosis. Tidak ada hal apapun yang kita bawa dari hidup kita. Dan kita mau berkata seperti Paulus berkata, bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Bukan keinginan aku lagi, bukan ambisi aku lagi, bukan semua yang aku mau dalam hidupku, tetapi apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam hidup kita. Setuju, boleh katakan amin. Sehingga pengosongan diri, kehidupan kita bukan hanya sampai yang pertama tadi, batas kita merendahkan, tapi kita memberi seluruh hidup kita kepada Tuhan. Artinya belajar mengosongkan, biar Tuhan masuk, biar Tuhan hidup, biar Tuhan bertata. Anda boleh tulis di live chat, Yesus biarkan Yesus bertata. Atau bertahtalah Tuhan atas aku, atas hidupku, saudara. Artinya bahwa kalau Tuhan ada di dalam kita, tetapi kita tidak memberikan otoritas sepenuhnya kepada Dia, Dia tidak bisa berkuasa. Sekali lagi, jika kita menerima Kristus tapi kita tidak memberikan sepenuhnya hidup kita, saudara, Dia tidak bisa bertata penuh dalam hidup kita.
Ada satu lagu yang berkata, Come Lord Jesus and take your place. Jadi ambil tempatmu. Jadi biarkan Tuhan ini bertahta dalam kehidupan kita. Pertama mengosongkan diri, merendahkan diri. Kemudian biarkan Tuhan menjadi raja. Biarkan Tuhan dimuliakan. Biarkan Tuhan diagungkan. Biarkan dia memerintah dalam hidup kita. Biarkan dia membawa seluruh pemerintahannya yang dia inginkan, yang dia rancangkan di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara, ketika kita tidak mau memberikan sepenuhnya, saudara, ya dia tidak bisa bertahta sepenuhnya. Karena kita kadang memberi batasan, Tuhan sampai sini aja. Kalau di sini kayaknya saya sudah tidak mampu. Ketika Tuhan inginkan lebih dari hidup kita, kita bilang no more. Tidak ada waktu, tidak ada memberikan hidup, dan tidak ada hal yang kita bisa abdikan atau kita bisa korbankan, saudara. Kadang Tuhan ingin meminta kita lebih, meminta waktu kita, meminta atensi kita, meminta talenta kita, meminta kekuatan kita, produktivitas kita, meminta apa yang kita punya, yang itu pun diberikan oleh Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Apa yang Anda punya hari ini, apa yang saya punya, semuanya punyanya Tuhan. Sekecil apapun itu atau sebesar apapun itu semua punyanya Tuhan. Alkitab mencatat bahwa ini dikatakan semua ini tumpuan kakinya. Dikatakan bintang-bintang saja dia kasih nama, saudara. Dia menciptakan semuanya. Dia menciptakan manusia. Tapi kadangkala kita masih ingin berkuasa atas hidup kita dan tidak memberikan kuasa kebangkitan kemuliaan Kristus itu untuk berkuasa atas hidup kita. Padahal dia ingin meninggikan namanya lewat hidup kita. Dia ingin menyatakan kemuliaan Allah. Tapi kita tidak memberikan ruang, memberi waktu, memberi hidup, totalitas hidup kita sepenuhnya kepada dia. Dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa berkuasa, dia tidak bisa otoritasnya bekerja sepenuhnya atau bertahta menjadi raja dalam hidup kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan mungkin hanya dua hal ini saja, dari merendahkan hidup kita dan kemudian mengosongkan penuh, menyerahkan sepenuhnya kepada Kristus, biarkan dia menjadi raja, saudara akan melihat kemuliaan Allah. Saudara akan melihat ada banyak hal yang luar biasa yang Anda tidak bisa lewati, yang Anda tidak bisa pahami, yang Anda tidak bisa pikul. Tapi dengan kekuatan anugerah Tuhan, firman Allah berkata, orang yang merendahkan akan ditinggikan. Orang yang merendahkan diri, memberi dirinya kepada Tuhan, kuasa Allah akan turun dalam hidup kita. Dan saudara akan melihat kuasa nama di atas segala nama akan berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Ada banyak kali dalam hidup kita mengikut Tuhan cukup lama dan kita berpikir Tuhan sudah sejauh ini kita ikut Tuhan, tapi tidak terjadi apa-apa, saudara, karena kita mengikut Tuhan kadang hanya separuh jalan. Mari ikuti Tuhan, berjalan bersama dengan juru selamat kita yang sudah bangkit dari maut seutuhnya sampai akhir, saudara. Baru saudara akan mulai melihat betapa kuasa, kemuliaan, kebangkitannya, hadiratnya, mujizat, kebaikan, semua keilahian yang pernah ditanggalkan itu akan turun dalam hidup kita, menaungi kita. Dikatakan bahwa ayat terakhir berkata bahwa nama di atas segala nama, dia akan meninggikan, kuasa kemuliaannya akan nyata dalam hidup kita. Sebab itu saudara, yang paling pertama saya katakan tadi, merendahkan diri dan kemudian mengosongkan sepenuhnya dan membiarkan Tuhan menjadi raja. Kadang saudara akan melihat kuasa peninggian, kuasa kebangkitan, kuasa kemuliaannya nyata. Bahkan nama di atas segala nama akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Dan saya percaya biar ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Jangan pernah takut akan apapun. Jangan pernah takut akan keadaan hari ini. Jangan pernah takut karena kita tidak pernah tahu ketika kuasa kemuliaan Allah itu bekerja. Ketika kita mulai merendahkan diri, mengosongkan diri, selalu ingin bertobat, merendahkan, minta ampun dan memberi hidup kita, memberi ruang sepenuhnya. Saudara tidak akan pernah gagal untuk melihat kemuliaan, tidak akan pernah gagal untuk melihat kuasa kebangkitannya, tidak akan pernah gagal untuk melihat kuasa nama di atas segala nama yang berkuasa akan nyata dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Dikatakan, saya bacakan lagi Filipi 2 ayat yang ke-9, itu
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hari ini biar bersama kita dengan keluarga dimanapun berada, mari kita cross check lagi. Sudahkah kita mau setiap saat, setiap hari untuk mau merendahkan diri? Sudahkah kita setiap saat, setiap hari selalu evaluasi untuk melihat benarkah Yesus menjadi Raja, atau hanya sebuah pujian yang setiap minggu atau setiap saat kita nyanyikan, Tuhan jadilah Raja dalam hidupku, Engkau Raja, You are the King of King. Apakah itu hanya slogan? Apakah itu hanya statement? Apakah itu hanya firman yang kita baca tapi kita tidak memberikan dia menjadi Raja, berjaya, berkuasa, bertahta sepenuhnya dalam hidup kita? Kalau dia menjadi Raja, saya akan tutup dengan ini: tidak ada anak-anak Raja yang tidak dipelihara oleh rajanya. Setuju? Boleh katakan amin. Sebab itu jangan takut soal kemuliaan Allah, jangan takut soal peninggian, jangan takut soal kuasa kebangkitan kemuliaan Allah akan menyertai hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, hari esok kita, anak-anak kita, dan seluruh kehidupan kita. Karena tidak ada anak-anak raja yang tidak dipelihara oleh rajanya. Setuju? Boleh katakan amin. Biarkan dia bertahta, biarkan dia berjaya dalam hidup kita, biarkan dia memerintah penuh dalam kehidupan kita, bukan kita yang memerintah. Kadang yang kita ingin atur Tuhan, kadang kita tahu bahwa kita bisa A, B, C, dan kemudian kita mulai pikir dengan pikiran kita, dan kita mulai andalkan kekuatan kita, dan kita mulai berpikir semua kita bisa lakukan. Andalkan Tuhan sedikit saja, kita bisa lakukan dengan kekuatan kita yang lain. Ada banyak orang yang dia bisa mengandalkan Tuhan, tapi dia memilih untuk melakukannya mengandalkan kekuatannya. Ada perbedaan orang yang mengandalkan Tuhan, Alkitab mencatat, dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan sepenuhnya otoritas, kuasa, kemuliaan, kebangkitan, dan sungguh kekuatan kuasa Tuhan. Ketika kita mengharapkan penuh, saudara akan melihat Raja yang luar biasa memerintah. Dia berkuasa, dia bisa bilang A jadi B, dia bisa bilang A dirubah menjadi C. Saudara, ketika masalah di depan kita sulit, dia bisa ubah dengan kekuatan kuasanya, memampukan kita untuk berjalan, dan dia rubah melihat kemuliaan Allah. Dia bisa merubah kutuk menjadi berkat. Saudara, hanya dengan hitungan menit pun mujizat bisa terjadi. Jadi saudara bisa mesti lihat betapa luar biasa membanggakan kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia bukan hanya mati, tapi dia bangkit dan membawa kemuliaan Allah. Mari Bapak Ibu dimanapun berada, berapa di antara saudara yang mau berkata bersama dengan saya, Tuhan ampuni saya, kadang-kala saya masih ada ego, masih sombong, masih gak mau merendahkan diri. Ampuni Tuhan kalau kurang merendahkan diri, masih ada hal-hal dalam berpikir, berkata-kata, bersikap, mengambil keputusan dalam apapun. Ada hal-hal yang kita tidak ditemukan mau merendahkan diri dan membiarkan Tuhan mendapatkan kemuliaan yang ditinggikan. Kemudian ada yang saudara mau berkata, Tuhan ampuni kalau selama ini aku tidak memberi seutuhnya hidup aku kepada Tuhan. Aku hanya kasih setengah. Aku tidak mau sepenuhnya, seutuhnya. Kalau Tuhan mau hidupku, Tuhan mau pinjam talentaku, Tuhan mau pinjam waktuku, Tuhan mau pinjam apa yang aku punya, Tuhan mau pinjam apa yang aku bisa lakukan bagi kerajaannya. Aku kasih semuanya kepada Tuhan. Anda tidak akan pernah kurang ketika engkau memberikan hidupmu, hatimu, waktumu, talentamu, apapun yang kita bisa lakukan bagi kerajaan Allah, saudara. Dan kemudian ampuni kami kalau kami kadang-kadang tidak mau mengizinkan engkau menjadi Raja. Tuhan, kami berdoa biar engkau ampuni kami. Kami percaya dan kami minta ampun kadang-kala kami takut dan khawatir akan hari esok atas kehidupan kami sehari-hari. Kami kadang lupa bahwa kami anak raja. Tidak ada anak raja yang tidak dipelihara. Tidak ada anak raja yang menjadi gembel. Semua dipelihara oleh Allah, dicukupkan oleh Allah. Buat kami menjadi pribadi yang tahu bahwa kami punya Raja yang luar biasa. Kami anak-anak pilihan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur biar hari ini menjadi hari kemenangan buat kami. Menang atas ego, atas hidup kami. Dan kami memberikan hidup kami dan kami merayakan Kristus yang bangkit. Dan kami melihat kemuliaan Allah pasti nyata dalam hidup kami. Demi nama Yesus yang ajaib, kami mengucap syukur. Kami tahu hari ini yang sakit Tuhan sedang sembuhkan saat ini, yang lemah Tuhan sedang kuatkan, yang sedang mengalami pergumulan, yang jatuh, yang hancur, yang jauh daripada Tuhan, Tuhan sedang jamah dan bawa kembali kepada Tuhan. Dan biarkan kami menjadikan Engkau Raja. Take your place. Memberikan Engkau tempat dalam hidup kami, bertahta Engkau sepenuhnya selama-lamanya. Dan kami akan berjalan bersama Juru Selamat kami, melihat kuasa
kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah, kuasa kebangkitan, kuasa peninggian, nama di atas segala nama selalu nyata dalam kehidupan kami. Terpuji namamu selama-lamanya. Kami ucapkan shalom atas Indonesia, atas setiap keluarga kami, anak cucu orang benar disertai Tuhan. Seluruh jemaat Revival Worship Church dalam perlindungan penyertaan Tuhan lalu luar biasa. Dan seluruh pemulihan atas bangsa-bangsa dari COVID-19 dan pemerintahan kami juga Bapak Jokowi, seluruh dalam pengendalian kuasa dari ilahi, dari surga yang mengendalikan, memberkati bangsa kami. Kami mengucap syukur demi nama Yesus. Kami rayakan Engkau, kemuliaan Allah selalu dinyatakan dalam hidup kami. Karena Engkau bangkit, ada masa depan, ada hari esok. Kau raja di atas segala raja. In Jesus mighty name, everyone say amen. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat merayakan Paskah. Kebangkitan Kristus membawa kemuliaan Allah. Namanya akan ditinggikan selama-lamanya. Yesus Kristus adalah Raja. God bless you. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati. Setuju boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Thank you sudah menjadi bagian dari Revival Worship Church. Dan kami sangat bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama. Bapak Ibu, kalau Anda ingin menjadi bagian dari Reward Family, jangan lupa di bagian deskripsi tinggal klik. Anda boleh mengirimkan biodata dan boleh WhatsApp kami menginfokan bahwa saudara rindu menjadi bagian Revival Worship Church. Dan sekali lagi jangan lupa untuk membagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang lain. Mungkin Anda punya grup WhatsApp, jangan lupa untuk bagikan link ini. Semoga boleh banyak orang yang semakin diberkati. Bapak Ibu, jam 11 setiap minggu ada Reward Case. Jadi anak sekolah minggu boleh bersama beribadah di YouTube channel yang sama. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan atau ingin mendukung pekerjaan Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih dan berdoa biar Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Anda boleh klik juga di bagian bawah atau ada scan barcode, dan saya percaya berkat daripada Tuhan menyertai setiap kita. Sekali lagi stay tune terus di Revival Worship Church Official YouTube channel. Dan saya percaya kita akan terus maju dan tidak akan pernah menyerah karena Yesus kita luar biasa. Anda yang ingin mengirimkan beban doa atau ada ingin konseling, ada nomor juga yang tertera dan kami akan menelpon. Kita akan bersama berdoa. Yesus masih menjadi Tuhan yang menjawab doa kita. Maju terus, jangan pernah menyerah. God bless you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu pada hari ini. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu, setiap doa-doa kami panjatkan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang dahsyat yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami percaya kami akan mengalami perubahan. Dan kami percaya kami mengalami kuasa doa, karena kami tahu ada Tuhan yang menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat pujian penyembahan yang kami naikkan dalam hadirat-Mu, setiap kami mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk sukacita-Mu, untuk kebaikan-Mu pada hari ini, dalam ibadah pada hari ini. Dan terima kasih untuk lawatan-Mu yang luar biasa. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.